Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya ada kolam, tapi sayang nggak ada ikannya. Siapa yang jawab salam, saya doain tambah rizkinya. Makanya saya bilang, saya ngomong di mana-mana kalau giliran urusan duit, aminnya paling kenceng mak-mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibatul majlis, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Busyra, orang tua kita, guru kita Mukarramah Ibu Ustadzah Haja Busyra beserta Bapak Haji Sayuti dan seluruh keluarga besarnya, anak, cucu, mantu, bil khusus MC kita Ibu Ustadzah Wulan beserta suami Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Sauri. Kita doakan semoga guru kita Ibu Ustadzah Haja Busyra dan seluruh keluarga besarnya senantiasa Allah berikan sehat afiat, Allah panjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, diberkahi majlis taklimnya, dan semakin lama majlis taklimnya semakin maju dan berkembang. Tadi dia bilang ibarat anak kecil baru bisa jalan, besok nacir bukan jalan lagi. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan sholawatnya dengan suara emasnya, guru kita Ibunda Ustadzah Hajjah Hamidah Hamdani. Kita doain guru kita biar sehat afiat, Allah panjangkan umurnya, diberkahi ilmunya, juga Allah mudahkan dalam syiar dakwah dan perjuangannya. Juga kita doakan putranya Ananda Farhan Maulana yang masih saat ini masih dalam pengobatan, mudah-mudahan dengan doa dari ibu-ibu sekalian akan menjadi obat buat kesembuhannya. Allah angkat penyakitnya, Allah temukan obatnya, dan Allah mudahkan cara pengobatannya dan dipanjangkan umurnya. Yang sama-sama kita hormati para ustadzat, para orang tua
tua, para sesepuh, pimpinan majelis taklim. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Hayuni Mansur juga yang suaranya Masya Allah. Juga pimpinan majelis taklim Al-Hidayah Ustadzah Hajah Maryamah beserta jamaah. Juga Al-Mukarramah Ustadzah Sri Mulharyati, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Naidah, juga Al-Mukarramah orang tua kita Ustadzah Konah dari majelis taklim Ummu Kalsum, guru kita orang tua kita Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Marhumah, juga Al-Mukarramah Ustadzah Maisaro Ahmad, Al-Mukarramah Ustadzah Asri dari jamaah Baitur Rahman, juga ada Ustadzah Wati dari Baitur Rahman juga ya, sama majelis taklimnya. Juga para Ustadzah Najwa beserta tim Qosidah gabungan dari Al-Hidayah ada, dari Asmawiyah ada, dari Al-Busyra ada, berarti lengkap komplit, namanya paket komplit Bu, bukan jamu doang, pakai paket komplit. Semua para ustadzat, para orang tua, juga ketua RT kita yang tadi baru saja memberikan sambutannya yaitu Al-Mukarram Ustadz Samsudin. Kita doain Pak RT kita biar sehat. Juga tadi saya lihat ada Ibu Ratu Pantun ya. Oh saudaranya masih. Ini teman duet saya Bu, lomba pantun ya. Alhamdulillah bisa hadir, ternyata masih keluarga dengan Ustadzah Busro. Ahlan wasahlan kepada Ibu Sri Hijaya, kalau kita kenal panggilnya Mama Rani, sekarang tenar dengan Ratu Pantun, karena kalau beliau pinter banget mantunya. Saya juga minta bikinin pantun yang cakep ya. Semua ibu-ibu, para ustadzat, jamaah majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah aja Bu. Kenapa? Karena sampai saat ini Allah masih kasih kita nikmat banyak banget. Ibu bisa hitung nikmat Allah. Di antaranya nikmat yang wajib kita syukuri, Allah masih kasih kita panjang umur. Panjang umur diiringi badan yang sehat. Apalah artinya duit banyak, tapi kalau kita ada di rumah sakit, enak apa enggak Bu? Duit biar banyak nggak kehitung, duit kita bertas-tas. Ada Ibu duitnya bertas-tas. Tasnya doang ada Bu, tas ini 5.000, tas ono 10, itu namanya bertas-tas. Ada duit pakai ampe sekoper, ada yang duitnya ampe sekamar. Percuma duitnya bertas-tas, bahkan ada yang pakai triliunan. Tahu triliunan Bu? Bukan em-eman lagi, kalau kita em-eman, ember-emberan Ibu ya. Tapi kalau badannya penuh dengan selang, enak apa enak Bu? Agak enak. Kita bersyukur meskipun duit cuma 50.000, badan kita sehat, syukur-syukur duitnya ampe 10 juta. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah hari ini dengan nikmat sehat, dengan nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan dari pimpinan Taklim Al-Busyra dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Meskipun kalau kita lihat bulan, Bu, lihat apa Bu? Lihat bulan, sekarang kita udah masuk bulan apa Bu? Bu, kalau bulan Januari mah jangan pakai ditanya. Bulan apa Bu? Udah masuk bulan Jumadil akhir ya. Belum masuk Rajab. Bulan Jumadil akhir. Udah akhir Jumadil akhir. Maulid dari bulan Rabiul Awal sampai Jumadil akhir kita masih maulid. Ibu udah bosen namanya maulid? Bosen apa bosen? Kalau kita hitung udah berapa puluh maulid yang ibu datengin? Kagak kehitung. Kita ini maulid dari masuk bulan Rabiul Awal sampai nanti masuk Rabiul Awal lagi, maulid nggak pernah berhenti. Mau ngawinin anak baca maulid, udah anaknya nikah hamil 4 bulanan
maulid. Udah lahir akekahan, maulid. Anak kita punya rumah, pindah rumah, sampai rumah digusur. Lah rumah digusur, maulidnya di mana, Bu? Ini kenapa? Karena sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada pantun dari Ibu Ratu Pantun. Dia pinter banget ya mantunnya, Bu. Kalau saya mantun, ibu-ibu bilang cakep ya. Ada kue cincin, ada kue serabi. Itu mah enak, bukan cakep, Bu. Ada nasi uduk, ada juga nasi kebuli. Betul, cakep. Yang rajin duduk di acara maulid, insya Allah duduk di surga bersama baginda Nabi. Amin ya robbal. Memang itu yang kita pengen ya, Bu ya. Kita pengen di akhirat nanti duduk bersama baginda Nabi. Biarin deh di dunia kita cuma nazomannya aja kita baca. Makanya setiap acara maulid tidak lupa selalu kita baca riwayatnya. Riwayat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca nazomannya, kita baca solawat-solawatnya. Apalagi tadi yang baca solawat guru kita Ustadzah Hajah Hamidah. Rasanya satu solawat, dua solawat kita masih kepengen denger lagi. Apalagi kalau kita pahami artinya. Ibu kalau baca sholawat paham artinya, Bu? Ibu ngerti? Pokoknya kalau yang baca suaranya enak, ibu udah manggut-manggut aja. Apalagi sholawat yang lagi viral. Ada natawassal bil hubabah. Siapa hubabah, Bu? Hubabah itu adalah istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khadijatul Kubro. Jadi Siti Khadijah disebut dengan Hubabah. Wal batulil mustaqabah. Siapa Al-Batul? Al-Batul itu adalah putri daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa putri Nabi, Bu? Fatimahuz Zahra. Jadi kita bertawasul dengan Hubabah, orang yang sangat mulia, Ummahatul Mukminin Khadijatul Kubra, dan juga Al-Batul Fatimahuz Zahra. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, doa-doa kita diangkat ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi kita tidak hanya pinter baca sholawatnya, tapi kita paham maksudnya. Amin ya robbal. Di dunia kita banyak bersolawat, ada nazoman solawat yang macam ragamnya. Makanya kisah maulid ada namanya maulid berjanji. Kisah maulid adanya maulid syarofal anam, ada maulid namanya simtud duror, ada maulid abdiya ulami. Kalau di Asy-Syafi'iyah biasa dibaca maulid al-mimhatul aliyah. Ini kalau orang sini jarang bisa baca itu, tapi kalau di Asy-Syafi'iyah dari ada Kyai Abdul Syafi'i sampai putra putrinya itu pakai al-minhatul aliyah. Apapun jenis maulidnya, intinya adalah sanjungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka alhamdulillah kita hadir di majelis ini, di majelis maulid ini kita bisa bersilaturahim, dan silaturahim kita tidak hanya kepada orang yang masih hidup. Kita hadir kumpul di tempat ini, kita bisa memandang wajah guru-guru kita. Ibu, kalau kita mandang wajah guru kita, ini Allah akan turunkan keberkahan. Dengan keberkahan silaturahim, maka Allah akan eratkan tali persaudaraan kita. Dengan keberkahan silaturahim, bukan hanya silaturahim ukhuwah Islamiyah yang Allah eratkan, tapi akan menjadi sebab Allah panjangkan umur kita. Dengan keberkahan silaturahim, Allah murahkan rizki kita, bahkan hidup kita pun akan menjadi berkah. Juga kita hadir di tempat ini tidak hanya silaturahim dengan yang masih hidup. Kita hadir di majelis ini, kita bisa silaturahim dengan yang telah meninggal dunia. Apa silaturahim kita, Bu? Bu, silaturahim kita kepada yang meninggal dunia caranya gimana tuh, Bu? Tadi alhamdulillah kita udah baca tawassul, baca Fatihah buat arwah. Kalau kita bilangnya ngirimin
doa. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita kirimin. Ya Bu, karena apa? Orang yang meninggal dunia yang dia harapkan kiriman doa, bukan kiriman teh pahit, teh manis, kopi hitam, ya kopi susu, bukan itu ya Bu ya, tapi kiriman doa dan istighfar dari anak-anaknya, dari keluarganya. Juga kita bersambung bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Biarin deh sekarang nih kita sholawatnya di sini Bu, kita sholawat di majelis taklim Al-Busyra. Mudah-mudahan satu saat Allah berikan kita waktu dan kesempatan bisa langsung bersolawat ke makom daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya ada 3 doa Bu, 3 doa supaya kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin doanya ibu-ibu udah pada hafal. Makanya kalau saya awalin pasti ibu-ibu udah nyamber aja. Apa doanya Bu? Yang pertama, Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku selama aku hidup di dunia bisa ziarah ke makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi, bisa bersimpuh di depan raudhah, bisa sholat di Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makom daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu pengen ziarah ke makom Nabi, ibu pengen ke Mekah Madinah, ibu pengen haji dan umroh, udah ada duitnya? Insya Allah gitu Bu, jangan belum aja. Memang kalau bicara masalah haji umroh, bicara bukan urusan duit. Pasti ada yang protes lah, kan ke sono pakai duit. Artinya apa? Belum tentu kita nggak punya duit, kita nggak bisa berangkat. Siapa tahu ada yang berangkatin. Betul apa betul Bu? Iya, makanya kita harus berbesar hati. Allah Maha Kaya. Makanya dibaca doa ini. Apa yang pertama? Kalau bacanya rame-rame, Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Kalau sendiri, Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratah. Yang kedua, wa fil akhirati syafa'atah. Di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Karena dari sekian banyak nabi yang bisa memberikan syafaat cuma nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dan yang ketiga, wala tahrimna fil jinani ru'yatah. Kalau bacanya sendiri, wala tahrimni fil jinani ru'yatah. Ya Allah, jangan engkau haramkan aku nanti di akhirat bisa melihat wajah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita dapat syafaat Nabi, udah pasti di akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya ganteng. Nabi kita Bu diibaratkan seperti bulan. Nabi kita diibaratkan seperti matahari. Makanya tadi di Asyraqal kita baca Ibu ya, anta syamsun anta badrun anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Udah jangan diterusin. Kalau dia ulang Asyraqal lagi, katanya kapan gua pulangnya, Asyraqal lagi. Nah itu pujian kita, bahkan ada lanjutnya, marra'a wajha kaya sa'ad ya karimal wa hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Jadi siapa orang yang bisa melihat wajahnya Nabi,
marro'a wajhaka, wajahnya Nabi yas'ad, pasti hidupnya akan bahagia, hidupnya selamat dunia dan akhirat, di akhirat masuk ke dalam surga. Makanya alhamdulillah hari ini kita nggak bosen-bosen. Hari ini udah bulan begini, udah bulan mau masuk bulan Rajab, kita masih memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kelamaan nggak saya ngomong nih Bu? Sampai jam berapa Ustazah? Ini biasanya kalau ngomong kan nggak terasa Bu. Ya, 1:30, lama amat 1:30, saya ngacir duluan. Ibu-ibu jamaah hadirat sekalian yang berbahagia, 9 lewat 2 jam ya. Ma'asyiral ustadzat jamaah maulid yang berbahagia, kalau kita bicara keagungan Nabi nggak akan ada habisnya. Dan di sini saya ingin menyampaikan, ada seorang sahabat, dia bukan seorang nabi, tapi saking mulianya sampai namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran surah namanya surah Luqman. Ibu pernah baca surah Luqman? Ibu kenal sama Luqman? Kenal? Kenal di mana? Kata Ustazah Maisaro, adiknya katanya. Ya, jadi ada di dalam Al-Quran surah Luqman. Ini Luqman orangnya nggak ganteng, Bu, hitam katanya. Lah sama ya. Tapi lihat orang, jangan fisiknya Bu. Ini Luqman orangnya nggak ganteng. Kalau nggak ganteng berarti apa Bu? Jangan dikata. Udah nggak ganteng, orangnya hitam, orangnya tinggi gede Bu. Orang biasanya kalau badannya tinggi gede, ini Luqman tinggi gede, telapak kakinya lebar. Lah orangnya gede, coba orangnya gede, telapak kakinya kecil, kagak seimbang sama badannya. Ya, telapak kakinya gede, lebar, namanya orang hitam, bibirnya tebal. Bayangin Bu. Ya. Kemudian rambutnya kriwil, tahu kriwil Bu? Kayak orang sono, orang Irian Jaya. Ada presiden Afrika Selatan namanya Nelson Mandela. Itu sama kayak begitu, Nelson Mandela. Jadi orangnya gede, badannya hitam, telapak kakinya lebar, kemudian bibirnya tebal. Jangan dibayangin ya Bu. Tapi jangan kita lihat fisiknya. Ini Luqman karena yang keluar dari lisannya kata-kata yang bijaksana, maka Allah kasih gelar julukan Luqmanul Hakim. Yang keluar dari lisannya kata-kata yang mengandung hikmah, beda sama kita. Loh, kadang kalau kita keluar dari mulut kita yang nggak pantas kita omongin. Ngelihat orang gede, bilang tuh orang gede amat. Lihat orang kecil, ya Allah kecil amat. Ya, ngelihat orang hitam, jadi serba salah tuh orang. Lihat hitam, dibilang hitam banget. Lihat orang putih, putih banget tuh kita. Tapi Luqmanul Hakim keluar dari lisannya kata-kata yang mengandung hikmah. Ini apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim? Kata Luqman, innan nasa ala salah satu aslasin. Sesungguhnya pada manusia dari badannya, dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, di badan kita ini Bu, terbagi menjadi 3 macam. Ada berapa Bu? Ada 3 macam. Yang pertama sulusun lillahi. Sepertiganya ini yang ada di badan kita adalah miliknya Allah. Yang kedua sulusun linafsihi, sepertiganya untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiganya sulusun lidudi, sepertiganya lagi yang ada di badan kita ini miliknya ulat belatung. Bu, menjijikkan aja, padahal nanti badan kita tuh Bu. Jadi ada berapa Bu? Dibagi menjadi sepertiga miliknya Allah, sepertiga milik diri kita sendiri, sepertiganya milik ulat belatung. Ibu udah tahu apa yang sepertiga miliknya Allah? Falillahi ruh. Yang miliknya Allah ada ruh kita, nyawa kita. Makanya Ibu, ketika kita meninggal dunia,
ketika kita sedang nazak. Kalau orang kampung saya bilang kita lagi cengap-cengap. Tahu cengap-cengap, Bu? Udah lagi ngap-ngapan. Napas kita udah ada di mana nih, Bu? Di tenggorokan. Itu malaikat udah nungguin. Kira-kira apa nih yang keluar dari lisan orang ini? Kita kepengennya ketika Allah cabut nyawa kita, di mana nanti kalau Allah cabut nyawa kita mulai dari ujung kaki, ujung jari kita sampai dengkul kita, keluar kelompok malaikat yang pertama. Masuk lagi kelompok malaikat kedua, nyabut nyawa kita dari dengkul sampai mana, Bu? Sampai perut, sampai pusar. Sini, Bu, nih. Keluar lagi, masuk kelompok malaikat yang dari perut ditarik sampai tenggorokan. Makanya ada orang yang meninggal dunia padahal udah di tenggorokan tapi susah, Bu, sebab kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya'alai. Kematian seseorang itu bagaimana kesehariannya. Kita kepengennya meninggalnya husnul. Kemudian ketika nyawa kita Allah angkat, cabut keluar dari ubun-ubun, maka dijelaskan dalam kitab Syarafus Sudur fi ahwalil amwati wal kubur. Itu ruh ketika dia lepas keluar dari ubun-ubun kita, ruh kita naik ke atas langit. Ketika roh kita naik ke atas langit nih, Bu, ada malaikat, ribuan malaikat menyaksikan. Kalau roh orang yang soleh itu roh kita naik ke atas langit, roh kita mengeluarkan aroma yang sangat harum. Makanya malaikat tanya, ruh siapakah ini? Dijawab, ini adalah ruh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ruh kita begitu, Bu, ya. Jadi disambut oleh para malaikat. Maka kalau orang soleh yang meninggal, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kita disuruh masuk ke dalam surga. Bahkan Allah katakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Makanya kita kalau baca surah Yasin, giliran itu kita baca berapa kali, Bu? 3. Kenapa? Kita kepengennya nanti ruh kita ketika dicabut Allah bilang kepada kita salamun qaulam mir rabbir rahim. Tapi yang kedua, Bu, ada ruh ketika dicabut keluar dari ubun-ubunnya, diangkat diam ke langit, tapi ruhnya mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Sampai kata malaikat, ya Allah, ini ruh siapa? Baunya busuk banget. Dijawab, ini ruh adalah orang yang suka maksiat. Na'udzu. Ada lagi yang ketiga, Bu. Yang ketiga, ruh orang yang ruhnya enggak naik ke atas langit, dia ngawang di udara. Ruhnya siapa? Ruh orang yang meninggal dunia, ketika meninggal masih punya utang, Bu. Punya utang apa enggak, Bu? Saya aja punya utang. Makanya kalau punya utang harus ngomong, Bu. Punya utang ngomong sama laki. Bilang sama lakinya, Bang, saya utang di warung tukang sayur 50.000. Saya utang seragam majelis taklim ono 200.000. Utang di sono 200.000. Kata lakinya, lah banyak amat utangnya. Ada lagi orang utang, Bu. Ada yang jangankan kita utang yang pakai ratusan ribu, istilah 1.000 perak aja. Kita utang harus apa, Bu? Harus bayar, harus ngomong. Kalau kita ngomong kan kita meninggal dunia, jadi ada yang ini utang diem-diem. Gua ngutang sama laki gua, jangan bilang-bilang ya. Kadang kan ada yang begitu ya, Bu, ya. Gua minjem sama dia tapi jangan bilang-bilang sama laki gua. Nah, nanti kalau kita meninggal siapa yang tanggung jawab? Nah, inilah orang yang nanti meninggal dunia, ruhnya nggak naik ke langit tapi ruhnya ngawang di udara. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi dari badan kita yang miliknya Allah adalah ruh kita. Bu, udah sampai sini aja ya, Bu, ya. Yang kedua, sulusun linapsihi. Yang ketiga adalah untuk diri kita. Apa yang untuk diri kita? Untuk diri kita adalah amal kita.
Bu, makanya kita hadir di sini merupakan salah satu amal soleh kita. Yang penting kita hadir di majelis ini, niat kita ikhlas lillahi. Kenapa? Karena orang meninggal dunia 3 yang ngikutin. Ada harta, ada keluarga, ada amal. Harta, keluarga, dia pulang. Yang nemenin kita adalah amal kita. Makanya kalau saya liatin ibu-ibu, ini ibu-ibu wajah-wajahnya, Bu, dari wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah ahli surga. Makanya saya mau tes wajah-wajah ahli surga. Kalau saya tes ayat Quran pasti udah hafal. Jangan-jangan nih Al-Quran aja hafal, bahasa Inggris juga bisa. Kenapa? Karena gurunya Ustaz Daulan pinter bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris no smoking. Apa no smoking, Bu? Jangan merokok. Kalau saya tes bahasa Arab kira-kira bisa apa enggak? Bu, saya tes bahasa Arab bisa enggak, Bu? Babun pintu, hajarun batu, hidaun sepatu, wahidun. Nah tuh bisa, tadi katanya udah mudah aja. Bu, yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yughaibu kecewa, isnainin. Lah pinter amat tuh saja ulang muridnya ini. Sulamun tangga, Bu, Bu, lah Romani udah nungguin nih katanya. Bu, takut keduluan katanya. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satu. Karena diraguin dehnya. Dari satu wahidun, cuma ujungnya doang yang bisa, Bu ya. Saya singkat aja. Ada yazra'u menanam, yagrubu terbenam, inamun bainem setatun. Lah giliran sitatun 7 nggak lulus nih, Bu. Setatun. Oh, pinter berarti nih, Bu. Makanya kalau ahli wajah ahli surga dari mukanya kelihatan. Kenapa? Karena nanti kita di surga dengan bahasa Arab. Bukan berarti sekarang gua apalin deh bahasa Arab, hitungan 1 sampai 100. Nah, jadi Ibu, yang kedua adalah sepertiga badan kita milik kita sendiri. Apa yang milik kita? Yaitu amal kita. Yang terakhir, yang ketiga, sulusun lidudi, sepertiga dari badan kita adalah milik ulat belatung. Bu, jadi nanti kita dalam kubur badan kita ada ulat belatung. Ulat belatung datangnya dari mana, Bu? Dari badan kita. Ibu nggak percaya, nanti pulang dari sini Ibu tes, Ibu beli ikan kembung, Bu, tapi jangan ditaruh di kulkas ikan kembungnya. Ikan kembungnya Ibu diemin aja, Ibu taruh di bak atau di piring, Ibu tutupin 3 hari, jangan dibuka-buka dulu, Bu. 3 hari Ibu buka tuh ikan, apakah masih utuh dia ikan atau banyak belatungnya, Bu? Banyak apanya? Nanti badan kita begitu. Jadi belatung yang ada nanti menuhin badan kita dari siapa? Dari kita. Memang ada orang yang meninggal dunia badannya utuh, jasadnya utuh, nggak tersentuh ulat belatung, orang-orang yang soleh solihah. Ya, mudah-mudahan tubuh kita nggak tersentuh ulat belatung, apa masih utuh jasad kita. Kenapa? Karena banyak amal soleh kita. Makanya memasuki tahun 2023 kita introspeksi diri. Apakah kita banyakkan amal solehnya atau banyakkan amal salahnya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang tahu diri kita sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Jadi dari badan kita dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga pertama miliknya Allah, sepertiga kedua milik diri kita sendiri, sepertiga yang ketiga miliknya ulat belatung. Mudah-mudahan jadi peringatan baik buat saya pribadi maupun untuk ibu-ibu sekalian. Terakhir, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa minta kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, waktu kita akan menjadi waktu yang berkah. Umur kita menjadi umur yang berkah.
rizki kita menjadi rizki yang berkah. Yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini sedang kesusahan, mudah-mudahan Allah hilangkan kesusahannya. Yang saat ini sedang mendapat ujian, Allah angkat ujiannya. Juga Allah pelihara iman Islam kita, iman Islam anak cucu kita. Semoga anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Juga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Bil khusus kita doakan sahibatul majlis Ustazah Haja Busroh beserta Bapak Haji Sayuti dan seluruh keluarga besarnya, anak cucu menantu semuanya. Semoga Allah berikan sehat afiat, Allah panjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan dalam syiar dakwah dan perjuangannya, mengembangkan Majelis Taklim Al-Busyra. Dan anak menantunya yang telah berpulang ke rahmatullah, almarhumah Ibu Fitria binti Bapak Haji Sayuti dan suaminya Hendrawan bin Endang Setiawan. Mudah-mudahan anak menantu yang telah berpulang ke rahmatullah hari ini kita ikut mendoakannya. Allah akan curahkan rahmat dan maghfirah di alam kuburnya. Allah angkat derajatnya dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidina. Amin. Dari saya cukup sekian. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ada ikan belana, ada ikan tongkol. Kurang enak, jangan dongkol. Ada ikan belanak, ada ikan bandeng. Kalau kurang enak, jangan berendeng. Ada ikan belanak, ada ikan batin, ada ikan mas. Itu nama-nama ikan, Bu. Kalau kelar-kelar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembek amat romane ya. Bisa nanya tim qasidah, Bu, mana tim qasidah? Enakan yang lembek apa yang keras? Enakan yang lembek apa yang keras? Enakan yang keras apa yang lembek? Keras semua jawabannya. Sekali lagi Bu Haji ya, biar ada keras. Kalau udah keras insya Allah coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para guru, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan amat sangat saya cintai dan saya sayangi, orang tua saya, Ibunda Ustazah Hajah Busroh. Mana orangnya ya? Kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan,
guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanahnya yang luar biasa, guru kita Ustazah Hajah Maria Ulfah. Kalau dulu saya kenal Ustazah Hajah Maria Ulfah Qori'ah saja gitu ya. Yang satu pinter ngaji, yang ini pinter ilmu agamanya. Alhamdulillah. Kalau masih muda Bu, saya indek ini. Kalau masih muda gitu ya gitu. Sayang udah ada yang punya. Yang sama-sama saya hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita banyak asatidzah. Ada Ustazah Hajah Hayuni. Ini mah istri guru saya, istri daripada Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Mansur. Alhamdulillah saya masih kesempatan ngaji sama beliau setiap Sabtu pagi tuh. Hadir juga di tengah-tengah kita Ustazah Hajah apa tuh ini? Ustazah Hajah Maryamah ya, pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Jawa Barat Indonesia. Biar kerenan dikit ngapa sih? Hadir juga di tengah-tengah kita ada Ustazah, saya mah kenalnya Ustazah Uwi aja gitu ya. Nama aslinya Ustazah Sri, itu dah pokoknya dah gitu ya. Ibu-ibu hadirin wal hadirat, para guru, mana Ustazah Naidar? Alhamdulillah Ustazah Naidar hadir juga. Kemudian asatidzah yang lain saya nggak sebutin satu-satu. Insya Allah hadirnya beliau-beliau menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mah nambahin nutup waktu karena juga kata dokter jam makan saya siang saya itu jam 12 kurang 5 begitu. Ntar kalau kurang jam 12 kurang 5 takutnya perut saya masalah begitu ya gitu. Habis kalau musim maulid Bu, bini saya jarang masak, ngapa tahu dia tuh. Dia pikir lakinya ceramah mulu, pulang bawa besek. Jadi saya hampir berapa bulan, dari bulan Mulut sampai gini hari perut saya isinya besek mulu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ditanya sama Ustazah Maria Ulfah, ibu-ibu bosan nggak maulidan kira-kira? Ibu bosan nggak maulidan kira-kira? Seneng nggak maulidan kira-kira? Girang nggak muludan kira-kira? Gembira nggak kalau muludan kira-kira? Saya mah ngasih semangat aja. Sebab kenapa muludan kudu girang, kudu gembira? Beli baju. Udah kagak jauh ibu-ibu mah. Emang saya liatin baju warna-warni. Ini barisan pink semua ya. Mana lagi, ono kosidah pink juga, kudungannya sama. Udah pada lunas apa belum itu? Kenapa kita kudu girang, kudu senang gembira merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau bicara Maulid mah Bu, sebenarnya sekarang udah tangeh. Ngerti tangeh ya? Kalau bahasa Tangerang tuh Betawi Tangerang tangeh. Jadi maulidnya udah kapan tahu, tapi gini hari kita masih ngerayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya malah lebih seneng nyebutnya kayak orang dulu, muludan. Sebab kalau kita bilang Maulid, wahada muta'alliqun biyaumil wiladah namanya tuh, berkaitan tepat dengan tanggal hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa ibu-ibu? 12 bulan. Tahunnya tahun, dari mana ada tahun gajah? Jadi orang lebih senang yang bagus nyebut kalau udah tangeh mah maulud namanya tuh. Jadi kalau maulid muta'alliqun biyaumil wiladah, tepat hari kelahiran Nabi kita. Tapi kalau kita laksanainnya misalnya 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, setiap hari kita baca maulid di rumah, itu lebih tepat kita sebut sebagai maulud. Kenapa lebih tepat sebagai maulud? Meskipun maulid juga benar, nggak salah begitu. Jadi ada seorang ulama besar yang bernama As-Sayyid
Muhammad bin Ali bin Maliki Al-Hasan itu namanya. Ini ulama besar yang berani mempertaruhkan batang lehernya di kota Mekah lantaran mempertahankan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur. Benar kata Ustazah kan, di Mekah sekarang ibu nyari orang Maulid udah jarang saja gitu ya. Kampus-kampus yang ahlus sunnah wal jamaah pelan-pelan udah digusur-gusurin di Mekah tuh. Kalau di Madinah, di Yaman, di Yordan tuh masih banyak. Tapi kalau di Mekah nyari kampus yang paham ahlus sunnah wal jamaah, masih baca sholawat, masih baca maulid, udah bisa dihitung pakai jari tuh. Maka kita bisa maulid kapan aja, maulud kapan aja, muludan kapan aja, kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Nah, apa tuh kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani? Beliau katakan, kalaulah ada orang Islam kemudian melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya adalah ta'birun anil farahi wasururi bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Takbirun anil farah, ungkapan kegembiraan, ungkapan senangnya umat Nabi, bukan hanya karena dilahirkannya, melainkan dihadirkannya Nabi kita dalam kehidupan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya dulu tadi, ibu senang-senang, alhamdulillah. Ibu gembira-gembira, alhamdulillah. Ibu kemudian riang maulid, alhamdulillah. Emang kalau ibu-ibu saya acungin jempol, kalau saya punya bu 10 jempol, 10-10-nya buat ibu-ibu semua tuh. Urusan maulid pokoknya jempol saya buat ibu-ibu. Urusan ngaji jempol saya buat ibu-ibu. Urusan arisan jempol saya buat ibu-ibu. Hah? Kondangan urusan jempolnya buat, sebab ibu-ibu mah niatnya kenceng saja. Jempol dulu, emang mau yang lain apa? Ibu-ibu mah udah niat, udah azam, niat dalam hati, pelaksanaannya kenceng. Kalau bapak-bapak, ya saya ngucap tusak dada dah udah. Dia dari pakaian aja, kalau bapak-bapak mau lihat ngaji, kokonya itu. Kondangan kokonya, sembayang kokonya, main gaplek kokonya, udah coba itu. Kalau ibu-ibu mah niatnya cakep, lihat yang seragam, muludan. Dalam bulan Maulud misalnya dia ikut pengajian Al-Hidayah, Al-Busra ikut, Umi Kulsum ikut, pengajian masjid ini ikut, itu ikut. Ada 7 majelis taklim yang dia ikutin tuh pengajian. Kira-kira bulan Maulud bajunya berapa biji tuh? Coba itu. Kadang kita suka nanya, ya Allah neng, asal pulang laporan bang baju baru lagi. Majelis taklim mana emang yang anu katanya, Ustazah Ono yang ngasih. Emang yang lama kagak bisa dipakai, ya kan muludannya lain lagi bang, begitu. Saya bilang bukan kagak mau dandanin bini neng, abang, saya bilang begitu. Yang ada baik pakai. Dia kata begini, bukannya kagak mau nolak bang, sebab kan yang jualan juga ustazahnya jualan lagi. Ada yang begitu bu? Mana orangnya? Tapi insya Allah bajunya jadi baju berkah, bajunya berkah. Sebab dibalik baju yang bagus ada niat yang bagus. Kenceng ibu-ibu mah niatnya ngaji kenceng, niatnya mulut dan kenceng niatnya, bukan timbang baju. Ini saya perhatiin tuh. Romannya mah nggak ada yang kagak bawa tas ini. Bawa nggak tas baju? Bawa. Ngaji bawa tas nggak ibu-ibu? Kondangan, arisan, kumpul sama teman-teman, niatnya apa Ustaz? Ngaji, saya tahu bener itu. Makanya begitu berangkat itu tas isinya yang pertama buku Yasin. Ada nggak buku Yasin? Buku Maulid ada nggak buku Maulid? Kitab Kerukunan Melayu ada nggak? Kitab Sifat 20 ada nggak? Catatan arisan ada nggak? Catatan utang baju ada nggak tuh? Oh ibu-ibu mah itu berangkatnya. Itu berangkat. Begitu sampai tempat mulu dan lihat di depan ada uli masuk, ada kue pepe, ada pisang ambon, apalagi tuh salak, masuk, tape uli, bungkus dulu pakai plastik,
main masukin aja, tapi kan ngempar begitu. Alhamdulillah. Bukan tiba ngaji, ibu-ibu mah dia bawa bungkus lantaran inget sayang ama anak. Orang laki mah boro-boro ya Bu ya. Orang laki pulang kerja dia makan soto, makan sop tangkar, kira-kira ingat nggak sama anaknya itu? Kalau ibu-ibu itu pisang tadi, uli tadi, gemblong masuk, segala macam masuk. Mana kalau berangkat maulid rombongan naik angkot, yang naik angkot badannya kagak ada yang kecil saja. Dia takut kelihatan temennya tutas, dia kempit aja begitu. Dikit-dikit temennya ngelongok, oh dia ngambil pisang romanya ini. Takut ketahuan dia taruh belakang pantatnya. Hei tutas akhirnya kedudukan sama dia. Begitu pulang dilihat uli udah nempel di surat Yasin. Tapi ampar-amparan di buku kerukunan Melayu. Akhirnya tas pulang maulid jadi kena nyuci tas. Alhamdulillah. Yang penting mah ibu-ibu girang gitu ya. Yang penting girang. Apa manfaatnya? Wah ada Bu, jangan salah. Orang suka nanya itu, orang pada muludan, hari ini muludan ngeroyok, besok muludan ngeroyok. Itu kalau kita baca kitab, ada kitab namanya I'anatul Talibin tuh, syarah daripada kitab Fathul Mu'in tuh, ada 4 jilid itu kitab. Ada seorang ulama besar namanya Ma'ruf Al-Karhi tuh. Ini jadi ibu-ibu saya kasih tahu, jangan ampe kita punya rumah enggak sekalipun dibacakan maulid Nabi kita Muhammad, rugi bakalannya. Apa kata Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama sufi, beliau katakan, man hayya atau aman, siapa orang yang nyiapin makanan li ajli qiraati mauludin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengadakan membaca kisah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa auqada sirojan, dia terangin lampu-lampu. Makanya saya pakai kayak begini nih, saya ikutin aja apa kata ulama tuh. Wa jama'a ikhwanan, dia undang orang-orang, Ummu Kalsum diundang, Asmawiyah diundang, Al-Hidayah diundang, kita undang aja udah pokoknya rame-rame. Wala bisa jadi, dan bahkan dia pakai baju baru. Nah ini dalil buat ibu-ibu tuh. Jadi kalau laki komplain ibu beli baju baru mulu, dan dalilnya ada bang, begitu bilang ya, dalilnya ada. Wala bisa jadi, dan dia pakai baju baru, summa tabakhara wa ta'tara, dia pakai wangi-wangian, apa yang bakal dia dapat? Kata ulama Ma'ruf Al-Karhi, beliau katakan, hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Ibu-ibu bakal dikumpulin bareng-bareng sama nabi-nabi yang punya derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita, jadi tonggak buat kita, acuan buat kita. Ibu-ibu tetap semangat melaksanakan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya mau dekat nggak sama Rasul, gampang caranya. Ustazah tadi udah nyampain juga. Rasulullah pernah katakan dalam satu hadis sahih ya, beliau katakan, aqrabu alayya majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Entar kata Rasul tuh, umatku yang dekat duduknya satu majlis, yang paling banyak baca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya ibu ya? Jadi tetap semangat maulid, insya Allah banyak keberkahan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita niatin sama-sama untuk nutup ini majlis, kita baca Fatihah, mudah-mudahan keturunan kita, anak cucu kita ini diberikan jadi anak-anak yang soleh dan soleha, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabulalah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih wa ala man wa walidaina wa ala man wa asatidatina wa masaifina fid din bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebutin nama anak ibu masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la tadurrahum wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair waj'alhum min ibadikas salihin waj'alhum min ibadikal mukhlasin waj'alhum min ibadikal muttaqin. Allahumma waffiqna li ta'atika wa li ibadatik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.